Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakri Putra Harsha dengan NIM 2492063. Saya sendiri selaku CEO dari bisnis sorbet kelompok 8. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang berkaitan dengan tugas CEO. Ya, saya sendiri dan rekan-rekan saya akan mengembangkan visi dan misi dari bisnis kami ini, yaitu kami merumuskan strategi jangka panjang untuk pengembangan dari produk sorbet kami ini. Kemudian saya akan mengawasi kinerja dari rekan-rekan saya, dan saya juga akan memastikan bahwa mereka tetap bekerja tepat waktu sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Kemudian juga pengambilan keputusan keuangan. Pengambilan keputusan keuangan termasuk juga yaitu untuk pengalokasian anggaran rencana belanja. Dan juga saya akan memastikan bahwa bisnis yang kami jalankan ini tetap inovatif dan dapat membedakan produk sorbet kami ini dengan pesaing-pesaing lainnya. Ya, mungkin itu saja dari saya selaku CEO. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya lanjut ke divisi teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisa Anwar dengan NIM 24.92.0655. Di sini saya akan mempresentasikan vlog test tentang bisnis keuangan sorbet. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Pertama ada karyawan, jumlahnya 3 orang, biayanya 4,5 juta. Kami bagi dengan 3 jadi 1,5 juta. Kemudian selanjutnya adalah freezer ada biayanya di 2,5 juta. Kemudian ada mesin sorbet, itu biayanya dari 3.200.000. Kemudian ada di pembuat es, untuk biayanya ada di 3 juta. Selanjutnya kios itu udah termasuk air dan listrik, itu biayanya ada di 2 juta. Kemudian selanjutnya promosi, untuk biayanya ada di 1 juta. Kami akan mempromosikan lewat IG dan TikTok. Untuk total biaya tetapnya kami totalkan berada di 16.200.000. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Untuk pertama kami akan menghitung bahan baku per bulan selama 4 minggu. Yang pertama ada mangga kami membeli 1 kilo per unit itu dengan harga 25.000. Kami akan membelinya dengan jumlah 17 kali 4 jadi 68. Jadi 25.000 kami kalikan dengan 68 jadi total biayanya 1.700.000. Strawberry juga sama, kami kalikan dengan 17 kali 4 jadi totalnya 68 kebutuhannya. Harga per unitnya strawberry itu per kilonya 70.000. Total biaya yang dibutuhkan 4.760.000. Jambu kami akan membeli dengan kebutuhan yaitu 17 kali 4 sama, jadi totalnya 64. Harga per unit atau harga per kilo untuk jambu sama seperti mangga yaitu 25.000. Total biaya yang harus diperlukan adalah 1.700.000. Untuk selanjutnya ada lemon kami akan membeli per bulan yaitu sebanyak 1 kali saja 1 kilo. Itu 1 kilo dengan harga per unitnya itu 20.000. Jadi 1 kali 4 itu kami akan kalikan dengan 20.000, jadi 20.000 kali 4 dari 80.000. Total biaya yang harus diberikan 20.000. Selanjutnya adalah linoleum powder. Kami akan membeli sebanyak 1 kilo selama 4 minggu, berarti 4 kali 1 jadi 4. Harga 1 kilo linoleum powder sekitar 108.000.
Selanjutnya untuk total biayanya kami 100.000, 8.000 dikalikan dengan 4, total biaya yang harus diperlukan untuk membeli inulin powder selama sebulan 432.000. Untuk semua total kemasan 68 ditambah 68 ditambah 68 ditambah 4 ditambah 4, total kemasan yang harus kita perlukan atau kebutuhan yang kita perlukan untuk total kemasan yaitu 212. Untuk harga per kilonya yaitu itu 248.000. Untuk total biayanya yang harus kita butuhkan untuk semua keseluruhan bahan baku per bulan yaitu 8.672.000 rupiah. Selanjutnya kami akan menghitung kemasan per bulan, atau kemasan per bulannya kami akan membeli sebanyak 840 cup. Yang pertama ada cangkir yang isi 250 ml. Untuk kebutuhan kami akan membeli 840 cup dalam 1 bulan. Untuk harganya 25.000 per 30 pieces. Jadi 25.000 kami kalikan dengan 840 dibagi 30 jadinya 700.000. Kemudian selanjutnya ada sendok. Sendok kebutuhannya sama dengan cangkir maupun cup atau plastik, itu berada di 840. Untuk harganya itu per unit itu 15.000 per 100 pieces. Jadi 15.000 pieces per 100 pieces kami kali 15.000 kami kalikan dengan 840 dibagi dengan 100, total 126.000. Kemudian selanjutnya ada plastik kami akan membelinya selama 1 bulan itu 840. Untuk harganya 12.000 per 100 pieces. Jadi harga per unitnya kami kalikan 12.000 dikali 840 yaitu 101.000. Selanjutnya kebutuhan total bahan baku selama 1 bulan penuh yaitu 2.520. Untuk harga per unit kami totalkan jadi 52.000. Untuk seluruh total biaya variabel atau kemasan per bulan yang kami butuhkan untuk total biayanya ada 927.000. Selanjutnya kami akan menghitung harga pokok produksi HPP. Harga pokok produksi yang pertama kami akan menghitungnya biaya tetap, biaya variabel, total biaya produksi. Untuk total keseluruhan biaya tetap kami akan berada di 16.200.000. Untuk biaya variabel 9.559.000. Total biaya produksi 25.799.000. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah cangkir atau cup. HPP sama dengan 25.799.000 kami bagikan dengan 840 untuk per bulan cup itu sama dengan 30.713 rupiah. Terus selanjutnya HPP dikali dengan profit 30.713 kami kalikan dengan 50% atau 50% jadinya sama dengan 15.356. Selanjutnya HPP ditambah profit kami tambahkan jadi 30.713 kami tambahkan sama yang dikalikan dengan profit yang tadi 15.356 sama dengan 46.069. Jadi harga sorbet per cangkir atau per cup adalah 46.069. Selanjutnya ada break even point atau titik imbas. Untuk break even point yang kita cari adalah BOP unit. BOP unit berarti biaya tetap sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per cup atau HPP. Untuk BOP unit 16 biaya tetapnya kami ada di 16.200.000. Untuk harga jual per cupnya 46.069. Untuk HPP nya kami ada di 30.713
Jadi biaya per unit 16.200.000 dibagi dengan 15.356. Untuk biaya per unitnya, totalnya biaya per unit ada 1054 cup. Jadi kami akan merubahnya kalikan dengan BP rupiah, jadi 1054 kami kalikan dengan harga jual per cup, jadi 48.556.726. Itu hasil jadi BP rupiah. Jadi total BAP unit sebesar 1054 cup, dan untuk BAP rupiah sebesar 48.556.726. Selanjutnya kami akan menghitung pengembalian investasi atau return of investment. Yang pertama, ROI sama dengan laba bersih dibagi dengan total biaya produksi, kami kalikan dengan 100%. ROI sama dengan laba bersih. Cara menghitung laba bersih yaitu sama dengan pendapatan dikurang dengan total biaya produksi. Pendapatan sama dengan, kami akan mencari pendapatannya dulu. Pendapatan sama dengan kebutuhan per cup per bulan dikali dengan harga jual per cup. Selanjutnya ada pendapatan, yaitu sama dengan 840 cup kami kalikan dengan harga jual per cup, yaitu 46.069. Jadi total pendapatan yang kita dapatkan adalah 38.697.960 rupiah. Untuk laba bersih, cara penghitungannya pendapatan dikurangi total biaya produksi. Jadi laba bersih, jadi pendapatannya 38.697.960, kami kurangkan dengan total biaya produksi yaitu sebesar 25.759.000 rupiah. Total biaya produksi, total laba bersih sama dengan 12.898.960. Itu kami kurangkan dengan 38.697.000 dikurang 25.799.000. Sudah menentukan laba bersihnya. Selanjutnya kami akan menghitung ROI atau pengembalian investasi, return of investment. ROI sama dengan laba bersih dibagi dengan total biaya produksi kali 100%. ROI, jadi laba bersihnya berada di 12.898.960. Kami bagikan dengan total biaya produksi yaitu sebesar 25.799.000 kali dengan 100%. Jadi ROI-nya 0,499. Kami desimalkan sekali dengan 100%. Jadi ROI-nya jadi 49,9%. Jadi total pengembalian investasi atau ROI per bulan sebesar 49,9%. Kesimpulan dan rekomendasi, BP tercapai pada penjualan 1054 cup per bulan. Untuk ROI bulan mencapai 49,9% dengan penjualan 1054 cup per bulan. Untuk itu rekomendasinya kami akan berfokus pada pemasaran untuk mencapai target yang penjualan yang akan kita capai. Kita akan fokuskan itu. Selanjutnya ada evaluasi biaya untuk meningkatkan margin keuntungan. Cukup sekian vlogdex saya Muhammad Faisal Anwar. Saya undur diri, mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya M. Rizky Faizal. Saya di sini sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Saya bertanggung jawab dalam mempromosikan produk kepada target konsumen dengan tujuan meningkatkan penjualan. Tugas tersebut melibatkan berbagai strategi pemasaran dan komunikasi yang efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah tugas saya. Yang pertama, dengan menyusun strategi pemasaran. Yang kedua, dengan melakukan riset pasar. Yang ketiga, melakukan kampanye pemasaran. Yang keempat, mengukur dan menganalisis efektivitas kampanye pemasaran. Dan yang kelima, menjaga hubungan dengan pelanggan.